ada sepasang suami istri, namanya Heru sama Lita. Umur mereka 30-an hampir 40 lah. Mereka punya satu anak cowok, masih SD, dan mereka tinggal di daerah Jakarta Selatan. Nah, awalnya si Lita ini, istrinya, itu tuh ngeluh kalau perutnya sakit. Dan sakitnya tuh hilang timbul terus tiap hari. Ya makin lama makin parah. Sampai akhirnya, udah beberapa bulan berlalu, karena sakitnya gak hilang-hilang, dan gak ada dokter yang bisa nyembuhin, Lita mulai frustasi. Nah, salahnya, Heru sama Lita ini malah mutusin buat pergi ke orang pinter. Dan begitu mereka udah ketemu, si orang pinter ini bilang, "Saya gak bisa sembuhin, tapi guru saya bisa." Akhirnya mereka pergi ke rumah gurunya ini. Rumahnya si gurunya ini cukup gede. Dan pas masuk, itu kayak ada panggung yang di tengah-tengahnya tuh ada altar. Nah, di altar ini kanan kirinya tuh kayak ada tombak, ada keris, terus ada kepala kambing digantung, kayak yang udah diawatin gitu. Terus ada kain kafan, sama ada kursi besar di belakang altarnya. Kayak tempat buat ibadah ya? Iya, betul banget. Nah, di situ ketemulah Heru dan Lita sama gurunya si orang pinter ini. Sebut aja nama gurunya itu Pak Jarwo. Setelah kenalan, Lita ngasih tahu keluhannya dia apa. Pak Jarwo megang perutnya Lita sambil baca-bacain doa gitu. Habis itu Pak Jarwo ini bilang, "Kalau besok perut kamu gak sakit, kamu datang lagi ya ke sini." Bener aja, besokannya, untuk pertama kali dalam beberapa bulan terakhir, perutnya Lita ini gak sakit sama sekali. Jadi langsung sembuh gitu? Iya, langsung sembuh. Sesuai perintah Pak Jarwo, mereka datangin lagi rumahnya Pak Jarwo ini. Karena kemarin Pak Jarwo minta buat kayak gitu kan. Sampai di sana, Lita dan Heru dikasih tahu kabar baiknya kalau misalnya perutnya Lita udah gak sakit lagi. Tapi Pak Jarwo bilang, kalau Lita mau gak sakit lagi, kalian harus masuk jadi anggota saya. Tapi kalian belum suci. Saya harus mandiin dulu kalian di sini di malam Jumat. Jadi ternyata ya Pak Jarwo ini, ya kita bisa simpulin emang punya anggota atau perkumpulan gitulah. Dia pemimpin sekte gitu? Nah, bisa dibilang gitu, Muy. Akhirnya di malam Jumat, mereka berdua dimandiin pakai air kembang. Karena katanya mereka ini selalu ngelakuin ritual mingguan tiap malam Jumat itu. Dan lu tahu, Muinat, setelah dimandiin dan dalam tanda kutip udah jadi anggota, Heru dan Lita ini gak boleh salawat dan gak boleh ngaji. Zikir pun itu gak boleh pakai bacaan yang ya secara orang Islam tahu, tapi harus pakai bacaan dari Pak Jarwo. Dia bikin agama sendiri? Iya, ya agak-agak kayak gitu, makanya aneh banget kan. Dan setelah dalam tanda kutip jadi anggota, setiap malam mereka datang ke rumah Pak Jarwo. Selama mereka pergi ke sana, anaknya mereka ini selalu dititipin di tempat neneknya, yang mana rumahnya neneknya ini juga nggak jauh dari rumah Heru dan Lita. Nah, anak ini sebenarnya ngomong kalau dia nggak suka nyokap bokapnya itu ninggalin dia setiap malam. Dan anaknya ini minta ke bapak ibunya kalau dia tuh mau belajar ngaji. Tapi Lita sama Heru bilang ke anaknya, kita nggak boleh ngaji. Dan permintaan anaknya ini dikasih tahu sama Lita dan Heru ke Pak Jarwo. Dan Pak Jarwo juga ngelarang. Di hari itu, setelah balik dari rumah Pak Jarwo, Heru dan Lita jemput anaknya dan mereka pulang ke rumah. Besok paginya, pas anaknya mau bangun, anaknya itu nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri dari kasur. Terus posisi tidurnya tuh kayak orang udah dikafanin gitu loh, yang tangannya ngelipet di atas perut. Dan ditepok-tepok gitu pipinya si anak ini sama Lita, gak bangun-bangun juga. Terus tiba-tiba anaknya ini ketawa dan buka matanya lebar. Abis itu dia ngomong, "Aku udah jadi pocong, mah." Anjing. Ada seorang anak yang dendam banget sama satu keluarga, mulai dari bapak, ibu, sampai saudaranya. Si suami, kita sebut aja namanya Pak Syarif, dan istrinya Bu Putri. Bu Putri ini anak tunggal dan udah umur 40 tahun. Orang tua Bu Putri ini tuh ngangkat satu anak laki-laki, namanya Adi. Nah, singkat cerita, kedua orang tua itu meninggal pas Bu Putri mau menikah, yaitu pas umur 30 tahun. Dan yang bikin kagetnya lagi, ternyata semua harta warisan orang tua Bu Putri itu tuh cuma buat Adi sama keluarganya Adi. Pak Syarif tuh nyaranin Bu Putri untuk datang ke rumah temennya. Temannya Pak Syarif ini tuh terkenal bisa ngeguna-guna orang kayak semacam dukun gitu kali ya. Namanya kita sebut aja Ki Guntur. Ki Guntur bilang ke mereka buat coba pakai ilmu hitam, tapi medianya itu tuh boneka santet jerami. Jadi di kepala boneka itu ditaruh foto orang yang dituju. Nah, setelah bonekanya jadi, Bu Putri sama Pak Syarif langsung nempelin tuh foto mukanya Adi, istrinya sama anaknya. Jadi mereka bener-bener mau nyerang satu keluarganya Adi nih. Hari pertama mereka nyoba boneka untuk Adi dulu nih, karena mereka baru pertama kali nyoba.
Mereka nusuk di bagian perutnya Adi sambil ngebaca-bacain mantra yang dikasih Ki Guntur. Pas gak lama, sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba tuh ada telepon masuk. Diangkatlah sama Bu Putri. Pas diangkat Bu Putri, ternyata itu tuh istrinya Adi. Lagi teriak-teriak histeris sambil ngasih tahu kalau Adi ini lagi muntah darah dan bener-bener banyak banget. Di malam itu akhirnya istrinya Adi tuh langsung mutusin buat langsung nyetir ke Banten bertiga sama anaknya. Dan malamnya, Bu Putri sama Pak Syarif tuh langsung nyoba ngejalanin lagi tuh di dalam kamarnya Bu Putri. Kali ini mereka tuh mau coba nusuk-nusuk boneka anaknya. Ditusuk lah yang kenceng banget di bagian paha anaknya. Pas Bu Putri sama Pak Syarif nusuk berdua dengan kenceng banget, langsung tuh ada suara teriakan kenceng banget dari kamar sebelah. Suara anaknya tuh ngerintih kesakitan dan pahanya tuh kayak penyok masuk ke dalam gitu Muhyidi. Serem banget. Tapi karena Bu Putri sama Pak Syarif males kalau kelamaan, mereka akhirnya benar-benar langsung nusuk semua bonekanya. Boneka Adi, istrinya, sama anaknya juga. Sekenceng-kencengnya di bagian jantung. Dan ditusuk-tusuk sampai tusukannya tuh nembus keluar ke boneka gitu loh. Cerit. Tapi mereka berdua tuh tetap ngelakuin itu sambil ketawa-tawa. Kayaknya tuh mereka juga kayak udah kerasukan juga gitu ya ngelakuinnya. Dan sampai akhirnya suaranya itu tuh hilang dan mereka semua tuh mati. Wow. Cerita ini kejadiannya di tahun 1993. Ada seorang penari, sebut aja namanya Shinta. Umurnya di saat itu tuh 20 tahun dan dia tuh udah mau tingkat akhir di kuliahnya. Nah, Shinta ini asalnya dari Jawa Barat dan dia tuh ngerantau untuk kuliah jurusan seni tari di daerah Jawa Tengah. Di suatu hari, Shinta ini dapat kabar kalau misalnya tantenya tuh meninggal. Tantenya itu sebutlah namanya Tante Endang, ini tuh tinggal di daerah Jawa Barat. Dia sekitaran rumahnya Shinta lah. Umurnya udah 50-an. Nah, Tante Endang ini penari juga. Dan dari Shinta kecil, Shinta tuh udah diajarin sama Tante Endang ini buat nari. Ya, dapat kabar kayak gitu, buat tante yang meninggal ya Shinta baliklah ke kampungnya, ke Jawa Barat. Dan di situ tuh Shinta ketemu anak angkatnya Tante Endang, sebut aja namanya Asep. Dan Shinta tuh sedih banget karena ya itu orang yang dari dulu udah ngajarin dia nari. Nah, Shinta tuh pengen banget buat nyimpen beberapa barangnya Tante Endang, kayak biar at least dia bisa nginget lah Tante Endang. Kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan. Akhirnya Shinta minta izin buat masuk ke kamar almarhum Tante Endang, ke Asep. Dan di situ Shinta tuh ngelihat ada satu buah kotak kayu. Dan pas dia buka isinya, ternyata itu tuh ada konde emas, selendang, sama kain batik. Shinta nanya ke Asep, kalau Shinta ngebawa kotak itu boleh nggak? Karena kayak ya dia bisa pakai itu buat dia nari nanti kan. Iya. Nah, Asep ini bilang, waktu dia nemuin Tante Endang yang udah meninggal, posisinya tuh Tante Endang lagi meluk kotak ini. Nah, terus Asep bilang lagi, tapi teh, ini jangan bilang siapa-siapa ya. Beberapa hari sebelum ibu meninggal, aku tuh sering nyium bau melati di kamarnya ibu. Terus kalau malam, suka ada bunyi gamelan dari arah kamarnya ibu. Tapi kalau aku ngecek, gak ada apa-apa. Cuma ada ibu lagi tidur sambil megang kotak ini. Udah tuh, akhirnya Shinta ambil kotaknya dan dia bawa balik lagi ke daerah Jawa Tengah, ke tempat dia kuliah. Singkat cerita, Shinta sering tuh pakai konde emas, selendang, sama kain batik yang dari kotak itu. Dia mikir kayak biar dia tuh lebih semangat kalau nari dan dia bisa inget terus sama tantenya. Dan barang-barang itu tuh selalu dia pakai untuk bikin tarian tugas akhirnya dia. Karena sebagai mahasiswi yang kuliah jurusan seni tari, ya dia tugas akhirnya tuh penampilan tari gitu loh. Sampai akhirnya di penampilan tugas akhir, Shinta pakai tuh tarian yang dia udah bikin, dan dia juga pakai barang-barang yang diambil dari tantenya itu. Nah, selama Shinta tampil, semua mata penonton tuh tertuju sama Shinta gitu. Kayak terpana, terpesona, kagum gitu sama penampilannya Shinta. Nah, tapi begitu Shinta selesai tampil, Dewi, temannya Shinta, itu tuh langsung nyamperin Shinta dan tiba-tiba sungkem sama Shinta. Aneh banget kan, teman sendiri ngapain sungkem gitu kan? Iya gak sih? Terus Dewi bilang, Shinta, kamu hebat banget. Karir kamu bakal bagus banget sebagai penari. Semoga pilihan kamu tepat ya. Jaga baik-baik barang pusakanya ya, Sin. Beberapa tahun berlalu, bener, Shinta tuh jadi penari hebat. Karirnya sebagai penari tuh bagus, sukses banget lah. Tapi, gak kayak kisah cintanya Shinta. Berbanding terbalik banget. Shinta tuh kayak susah banget punya hubungan.
Kayak jarang banget ada cowok yang deketin dia. Kalaupun ada, jadian, sebulan putus. Oh. Sinta akhirnya ketemu Dewi. Sinta curhat lah kalau dia gak suka sama hidupnya. Karirnya bagus, tapi hubungan dia kalau sama cowok tuh gak pernah bagus. Di situ Dewi bilang, ya itu konsekuensi dari barang yang Sinta pegang. Selendang, kain, sama konde emas itu. Dewi nanya, bukannya kamu seneng? Kan kamu sukses sekarang. Di situ Sinta cuma bisa diem. Habis itu Dewi bilang, tapi kalau kamu belum puas, ini aku kasih kenalan orang pinter. Kamu bisa datengin dia dan minta solusinya ke sana. Jangan lupa kamu bawa barang-barang pusaka kamu ya. Udah tuh akhirnya Sinta pergi ke orang pinter itu, sebut aja namanya Pak Gani. Sampai di sana, Sinta cerita nih masalahnya dia apa. Terus Pak Gani nanya, emang kamu dapat barang-barang ini dari mana? Sinta bilang ini dulu punya tantenya. Di situ Sinta nanya, emang ini barang apa Pak? Pak Gani jawab, kalau kamu mau tahu ini barang apa, malam Jumat kamu kesini, kamu lihat sendiri. Udah tuh malam Jumat Sinta kesana. Di situ Sinta tuh ditaruh di sebuah ruangan sendirian sama kotak itu di rumahnya si Pak Gani ini. Sinta disuruh baca Al-Fatihah 7 kali, dan kalau dia lihat sesuatu, dia harus baca ayat kursi terus, jangan berhenti. Dan Sinta ditinggal sendiri di ruangan itu bersama kotaknya. Udah tuh, Sinta baca Al-Fatihah 7 kali, dan di tengah-tengah Sinta lagi baca itu, suasana ruangan tuh jadi beda hawanya. Dan tiba-tiba, di atas kotak kayu itu berdiri seorang penari cantik. Pakai konde emas, selendang, sama kain batik yang ada dari kotak itu. Tiba-tiba nongol gitu. Tiba-tiba nongol. Langsung tuh Sinta baca ayat kursi. Dan gak lama, sosok wanita cantik yang dia lihat itu berubah jadi seorang nenek-nenek tua, rambutnya putih, dan kulitnya kayak kebakar semua. Anjing. Ini terjadi di daerah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Ada dua perempuan yang temenan deket, namanya kita sebut aja Nisa sama Dina. Nisa sekeluarga tuh turun-temurun, keluarganya dukun semua. Dan dia punya buyut yang lumayan terkenal kayak dukun hebat di pulau itulah. Tapi kakek buyutnya ini tuh meninggal, dan meninggalnya tuh kayak agak susah gitu. Dan akhirnya meninggal dalam keadaan berasap, dan yang lebih parah lagi mukanya tuh sampai gosong. Wah, anjrit. Saking deketnya mereka berdua, setiap Kamis pagi biasanya tuh Dina pergi sama Nisa ke tempat kakeknya Nisa. Dan di sana rutinitasnya si Nisa ini tuh selalu disuruh mandi sama kakeknya. Tapi bukan mandi biasa, Moebi. Dia dikasih minyak sama gaharu yang biasanya dipakai untuk sembahyang orang Cina. Gaharu tuh apa ya? Kayak dupa gitu, Bi, yang dibakar gitu. Terus singkat cerita, kedekatan Nisa sama Dina tuh bisa kelihatan dari mereka tuh tinggal bareng sama mamanya Nisa juga. Jadi mamanya juga bilang kalau siapapun laki-lakinya, kalau udah tidur bareng sama mamanya tuh nggak akan bisa lepas. Jadi kayak ngelihat mamanya Nisa tuh kayak ngelihat bulan purnama gitu. Jadi karena si Dina juga keseringan denger cerita kayak gitu, dia tuh jadi penasaran dan mulai tertarik. Mereka berdua tuh langsung ditawarin buat dikasih kayak semacam pegangan gitu, Moebi. Tapi syaratnya mereka tuh harus ambil air di 3 sumur buat mereka mandi. Sumur pertama tuh ada di tengah hutan, agak jauh dari rumah mereka. Sumur kedua tuh sumur umum tapi udah tua. Akhirnya cepet-cepet lah mereka berdua dari sumur kedua tuh pindah ke sumur ketiga. Dan sekitar kurang lebih setengah jam, karena mereka lama gak balik-balik, akhirnya disusulin lah sama mamanya Nisa. Nah katanya mereka tuh kesasar terus karena jalannya tuh ditutup sama penunggu yang ada di sana, kera besar. Singkat cerita udah sampai di rumah nih mereka bertiga. Terus akhirnya disuruh langsung mandi lah pakai air sumur itu sama mamanya. Dicampur air limau, kembang kantil, bunga mawar putih dan merah. Tapi nggak boleh ngelap muka mereka tuh pakai handuk. Malam itu yang kebetulan tepat jam 12 malam, hari Jumat di bulan purnama, mereka disuruh berendam di atas rumah mereka. Nah karena mamanya Nisa ngerasa ritual ini tuh gak berhasil, tiba-tiba tuh ada pocong yang datang ke mereka bertiga terus. Anjing. Pocongnya tuh terus pindah-pindah, terbang ke atas pohon, pokoknya gak netep di satu tempat. Tiba-tiba mereka tuh dengar suara kenceng banget. Suara itu bilang, lapar, lapar, lapar. Aduh, anjing, merinding lagi gua. Akhirnya mereka tuh ninggalin tempat itu tuh bertiga, masuk ke dalam rumah dan langsung ngehubungin kakek Nisa. Singkat cerita kakek datanglah ke rumah Nisa. Dia kayak ngebersihin Nisa, Dina sama mamanya juga. Dan pas mamanya Nisa lagi kayak dilepas gitu sama kakeknya, tapi dari bagian mukanya itu tuh berubah langsung mukanya Moehbi, jadi tua banget. Jadi selama ini mungkin mamanya Nisa tuh manfaatin Nisa, Dina untuk kepentingan dia sendiri juga, Moeh, biar awet muda. Anjing.